Perkenalkan saya Rita Putria dengan NIM 302223110141 akan merangkum materi tentang rekrutmen dan seleksi yang diampu oleh Bapak Tuan Robert Barasa. Nah, kita kan sering mendengar istilah rekrutmen dan seleksi di kehidupan sehari-hari kita, apalagi para pencari kerja gitu kan. Nah, sebenarnya apa sih rekrutmen dan seleksi ini? Nah, kita akan bahas. Nah, rekrutmen dan seleksi adalah tahap mencari kandidat potensial untuk mengisi posisi kosong di perusahaan setelah melakukan analisis jabatan atau ANJAP. Nah, ini seperti pemancing talenta. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan akan mempromosikan lowongan ini, posisi ini melalui iklan kayak di aplikasi LinkedIn, Jobstreet, dan media sosial lainnya. Dan tujuannya untuk mengumpulkan kumpulan kandidat yang berkualitas sebanyak mungkin. Jangan mempertimbangkan kebutuhan perusahaan seperti skill, pengalaman, dan keberagaman. Nah, mereka ini sama pentingnya, tidak lebih penting kayak lebih penting rekrutmen, enggak gitu, sama pentingnya, sama-sama besar gitu kan. Nah, tetapi ada sedikit perbedaan antara kedua ini. Nah, rekrutmen ini bersifat outbound, mencari orang luar. Nah, seleksi inbound, menilai yang sudah datang. Nah, keduanya sangat krusial teman-teman, karena salah langkah bisa saja menyebabkan biaya tinggi. Misalnya, rekrutmennya gagal, bikin kekosongan posisi, seleksi salah picu. Nah, terjadi diisi oleh anak kehutanan. Nah, jabatan ini biasanya kan diisi oleh manajemen gitu. Kayak posisinya itu manajer gitu kan. Jadi itu bisa menyebabkan turnover dini. Nah, sekarang kita akan masuk ke rekrutmen dan seleksi internasional. Itu sebenarnya bukan sekedar proses formal untuk mengisi posisi kosong, tapi lebih ke strategi penting yang menentukan apakah perusahaan multinasional bisa bertahan dan berkembang di tengah persaingan global. Jadi perusahaan tidak hanya mencari orang yang pintar secara teknis, tapi yang mampu beradaptasi dengan perbedaan budaya, bahasa, dan lingkungan lintas negara. Nah, di era globalisasi seperti sekarang, itu banyak kandidat yang punya perspektif internasional, kemampuan multidisiplin, dan sensitivitas budaya itu menjadi nilai tambah yang besar. Karena mereka bisa membantu perusahaan bersaing dan tetap relevan di pasar global. Nah, kalau masuk ke prosesnya, sering muncul pertanyaan nih tentang perbedaan psikotes dan asesmen. Nah, sederhananya gini, psikotes itu lebih spesifik, biasanya untuk mengukur kemampuan kognitif seperti logika, numerik, verbal, dan juga kepribadian. Sedangkan asesmen itu lebih luas. Mereka bisa mencakup berbagai metode seperti simulasi kerja, studi kasus, atau diskusi kelompok sampai role play. Jadi bisa dibilang psikotes itu bagian dari asesmen. Tapi asesmen tidak hanya psikotes saja. Nah, dengan metode yang lebih beragam, perusahaan bisa melihat kandidat tidak hanya dari apa yang mereka jawab, tapi juga dari bagaimana mereka berpikir dan bertindak dalam situasi kerja yang mendekati kondisi nyata. Nah, ini juga jadi alasan kenapa banyak perusahaan, terutama perusahaan besar atau
multinasional melakukan asesmen dulu sebelum wawancara. Nah, asesmen digunakan untuk menyaring kandidat secara objektif. Jadi, yang lolos ke tahap wawancara memang sudah memenuhi standar tertentu. Nah, baru setelah itu wawancara digunakan untuk menggali lebih dalam, misalnya pengalaman, motivasi kerjanya apa, cara berpikir, apakah kandidat ini cocok dengan budaya perusahaan atau tidak. Nah, kalau langsung wawancara tanpa adanya asesmen, itu hasilnya lebih subjektif. Jadi sebenarnya asesmen dan wawancara itu saling melengkapi, bukan saling menggantikan. Nah, gitu. Nah, di tahap akhir itu biasanya kandidat akan lolos, akan mendapatkan offering letter, dan ini penting banget karena di dalamnya ada detail seperti posisi, gaji, tunjangan, lokasi kerja, dan berbagai ketentuan-ketentuan yang dari perusahaan itu sendiri gitu kan, bagaimana. Nah, dalam perusahaan internasional gitu, offering letter ini harus dibuat sejelas mungkin karena adanya perbedaan standar gaji, fasilitas, dan aturan ketenaga kerjaan di setiap negara. Ya, kita sebagai pencari kerja itu harus benar-benar memperhatikan offering letter tersebut, atau biasanya kita sebut kontrak kerja gitu kan. Karena kalau kita sebagai pekerja tidak selektif dalam melihat uh, kontrak kerja kita ini, itu yang rugi ada di kita. Nah, sebaiknya offering letter ini dipegang dua orang, pekerja atau pekerja ini sama perusahaan gitu kan. Nah, kalau kalau kita sebagai pekerja tidak selektif, itu bisa menimbulkan kesalahpahaman dan bahkan konflik di kemudian hari gitu kan. Nah, kalau kita lihat proses seleksi di setiap perusahaan itu memang bisa berbeda-beda. Ada yang psikolognya 2 sampai 3 kali, ada yang prosesnya itu panjang, dan sebenarnya itu wajar banget teman-teman karena tergantung pada kompleksitas pekerjaan, level jabatan, dan seberapa besar resiko kalau sampai salah merekrut orang. Perusahaan multinasional biasanya lebih ketat karena tidak hanya menilai kemampuan teknis, tapi juga integritas, kepribadian, dan kemampuan adaptasi di lingkungan global. Semakin tinggi posisi yang dilamar, biasanya prosesnya juga semakin panjang dan mendalam gitu. Nah, nggak mungkin kan perusahaan mencarinya uh, manajer contohnya. Nggak mungkin seleksinya sekelas staff biasa gitu, nggak mungkin banget karena itu bisa menyebabkan biayanya membengkak dan turnovernya lebih cepat. Nah, selain itu rekrutmen internasional juga punya tantangan tersendiri nih, misalnya perbedaan budaya dan bahasa yang bisa mempengaruhi komunikasi dan penilaian kandidat. Nggak mungkin kita bekerja di Jepang dengan menggunakan bahasa Indonesia, nggak mungkin. Atau standarnya lah, kita bisa berbahasa Inggris karena perusahaannya multinasional gitu. Nah, belum lagi soal regulasi ketenaga kerjaannya yang berbeda di setiap negara, seperti visa kerja atau aturan-aturan kontrak lain-lainnya. Kadang juga muncul masalah seperti fasilitas untuk ekspatriat yang kurang jelas dan tidak memadai. Kalau hal-hal seperti ini pun tidak dikelola dengan baik oleh perusahaan, bisa-bisa menimbulkan ketidakpuasan karyawan. Makanya perusahaan harus benar-benar memastikan kontrak kerja yang jelas gitu, kompensasi yang adil, dan adanya dukungan adaptasi budaya. Dan bukan hanya perusahaan saja, tetapi
pekerja juga harus selektif gitu. Jangan sampai kita tidak selektif dalam penanda kontrak. Nah, sekarang juga ada perubahan besar karena teknologi. Yang kita tahu teknologi zaman sekarang itu canggih banget dan juga bisa apa ya, dengan adanya teknologi ini secara cepat perusahaan tuh bisa mendapatkan kriteria pekerja yang sesuai dengan perusahaannya gitu. Nah, proses rekrutmen juga sudah banyak dilakukan secara digital, mulai dari portal lowongan kerja kayak uh, LinkedIn, Jobstreet, dan lain-lain gitu kan. Nah, sampai dengan bekerja sama dengan agen global. Biasanya ini perusahaan OS outsourcing gitu. Ini membuat perusahaan bisa menjangkau kandidat dari berbagai negara dengan lebih cepat dan efisien. Tetapi tetap penggunaan teknologi harus hati-hati supaya tidak menimbulkan bias dan tetap objektif dalam menilai kandidat. Nah, jadi peran expatriate juga nggak kalah penting maksudnya. Mereka bukan cuma bekerja di luar negeri, tetapi juga penghubung antar budaya kantor pusat dan uh, kantor cabang yang lainnya. Dengan pengalaman lintas budaya, mereka juga bisa membantu nih kan menilai kandidat lokal yang ada di negaranya dan memastikan apakah kandidat tersebut cocok dengan standar global perusahaan. Nah, selain itu juga mereka membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif lagi. Nah, di sisi lain juga perusahaan harus punya strategi yang jelas, tapi tetap fleksibel. Artinya, proses rekrutmen harus terstruktur dan konsisten. Tapi harus menyesuaikan dengan budaya dan aturan lokal di masing-masing negara. Dengan begitu, perusahaan tetap punya standar global, tapi tidak mengabaikan kondisi lokal. Yang lebih penting lagi, adanya keberagaman dan inklusi. Nah, dengan perusahaan merekrut orang dari berbagai latar belakang justru bisa memperkaya sudut pandang dan mendorong inovasi. Nah, lingkungan yang kerja yang inklusif juga bisa membuat karyawan lebih nyaman dan loyal, sehingga turnover bisa sedikit ditekankan. Nah, kalau dilihat dari segi bisnis, perusahaan rekrutmen dan seleksi yang tepat itu berdampak langsung kepada produktivitas dan probabilitas karyawan, karena karyawan yang tepat akan bekerja lebih efektif dan memberikan kontribusi besar. Dan sebaliknya, kalau salah rekrut, dampaknya bisa besar, mulai dari kinerja yang rendah sampai biaya tambahan untuk pelatihan atau merekrut ulang gitu. Nah, jadi intinya seluruh proses rekrutmen dan seleksi internasional itu harus dilihat dari berbagai dilihat dari sebagai satu kesatuan dan saling terhubung, mulai dari perencanaan sampai offering letter. Nah, biasanya para karyawan ini sangat riskan di bagian offering letter. Kalau mereka melakukannya dengan sistematis, objektif, dan mempertimbangkan perbedaan budaya, bisa nggak saya ini bekerja di sana, budayanya bagaimana ya, apalagi kita sebagai pekerja sangat-sangat membutuhkan kerjaan tersebut. Nah,
Keberhasilan dalam transaksi internasional juga sangat bergantung pada bagaimana perusahaan merancang tenaga kerja atau workforce planning sejak awal. Artinya sebelum membuka lowongan, perusahaan harus benar-benar paham kebutuhan bisnisnya, posisinya apa yang dibutuhkan, kompetensinya seperti apa yang dicari, dan apakah posisi tersebut lebih cocok diisi oleh kandidat lokal, ekspatriat, atau bahkan melalui sistem remote atau global talent gitu. Tanpa perencanaan mereka yang matang gitu, hmm, proses rekrutmen ini bisa jadi tidak terarah dan berujung bisa mismatch antar kebutuhan perusahaan dan kemampuan kandidat. Nah, selanjutnya perusahaan juga perlu memperhatikan employer branding di era digital. Citra perusahaan sangat mempengaruhi minat kandidat. Contohnya aja banyak kan orang yang melamar ke Unilever, ke Nestle, ataupun ke perusahaan-perusahaan yang udah mereknya udah terkenal, brandingnya udah terkenal gitu. Nah, apalagi untuk talenta internasional yang punya banyak pilihan. Nah, kandidat tidak hanya melihat gaji saja, tetapi juga melihat reputasi perusahaan, budaya kerja, peluang karir, atau keseimbangan hidup, work-life balance. Apalagi kita sebagai Gen Z sangat membutuhkan yang namanya keseimbangan hidup. Nah, perusahaan juga mampu me, uh, apa ya, membangun citra positif. Biasanya akan lebih mudah menarik kandidat berkualitas tanpa harus mengeluarkan biaya rekrutmen yang terlalu besar. Nah, dalam praktiknya, salah satu tantangan terbesar adalah menjaga objektivitas dan keadilan, fairness, dalam proses seleksi. Apalagi dalam kontrak lintas budaya, perbedaan cara komunikasi, gaya berpikir, atau bahkan bahasa bisa mempengaruhi penilaian. Yang seperti saya katakan di tadi sebelumnya, kandidat dari budaya tertentu mungkin tidak terlalu ekspresif saat wawancara, tetapi sebenarnya mereka itu memiliki potensi yang sangat baik. Kalau pewawancaranya ini nggak peka atau HRD-nya tidak peka terhadap kemampuan mereka, biasanya sejak kandidat tersebut bisa aja kandidat tersebut dinilai kurang, padahal sebenarnya sangat-sangat potensial. Mungkin mereka jagonya di skills, tapi kalau disuruh menjelaskan skill sendiri itu kurang gitu. Nah, oleh karena itu menggunakan metode seperti assessment tadi, assessment center, panel interview, dan standar penilaian yang jelas akan menjadi sangat penting untuk meminimalkan bias agar pendapat di perusahaan tersebut tinggi. Sejak selain itu, aspek onboarding internasional juga sering dianggap sepele, padahal ini adalah tahap krusial setelah seleksi selesai. Nah, kandidat sudah menerima offering letter, belum tentu bisa langsung beradaptasi dengan lingkungan kerja barunya. Yang saya katakan tadi, di Jepang mereka sangat menjunjung tinggi kedisiplinan dan etos kerja ke perusahaan. Tapi sebaliknya di Indonesia kita masih bisa santai gitu, kayak ya istilahnya gitu kan. Nah, perusahaan juga perlu menyediakan program onboarding yang
seperti biasa pelatihan budaya, bantuan relokasi, pendampingan administrasi, dan hingga dukungan sosial tanpa onboarding yang baik. Risiko kegagalan adaptasi dan burnout pun bisa di awal masa-masa kerja mereka yang akan meningkat. Kemudian ada konsep global talent management, di mana rekrutmen tidak hanya dilihat dari sebagai proses dan sekali selesai, kayak aku tadi langsung zet gitu, lancar jaya tanpa hambatan, itu bisa kayak oh ada apa nih gitu. Nah, uh, tetapi sebagai bagian dari pengelolaan talenta jangka panjang, perusahaan perlu memikirkan bagaimana mengembangkan, mempertahankan, mempromosikan karyawan yang sudah direkrut. Apalagi karyawan ini sangat-sangat memberikan kontribusi yang besar ke perusahaan dan sangat-sangat potensial gitu. Nah, rekrutmen yang baik akan terhubung dengan sistem pelatihan, penilaian kinerja, hingga perencanaan karir atau karir path. Jadi, kandidat yang direkrut hari ini bisa menjadi pemimpin global di masa depan. Nah, yang dari seksi teknologi, yang adanya LinkedIn dan sebagainya. Nah, itu biasanya menggunakan perkembangan teknologi seperti AI, Artificial Intelligence, dan data analitis. Jadi mulai banyak tindakan untuk meningkatkan efektivitas rekrutmen. Tapi kayaknya mohon maaf, koreksi jika salah, itu mereka mengumpulkan lamaran kerja para pencari kerja ini dalam satu sistem, nanti sistem yang milihin gitu cocok apa enggaknya dan sebagainya gitu. Misalnya membantu menyaring CV secara otomatis, menganalisis cocoknya kandidat ini dengan pekerjaan yang dibutuhkan saat ini. Bahkan memprediksi kemungkinan keberhasilan kandidat di masa depan. Namun, penggunaan teknologi ini tetap harus diawasi dengan baik, teman-teman, agar tidak menimbulkan bias algoritma atau justru merugikan tertentu. Dan juga bisa juga kena error dan sebagainya. Nah, menariknya ini nih, tren rekrutmen global saat ini juga mulai bergeser ke arah skill based hiring, di mana perusahaan lebih fokus pada keterampilan nyata yang dimiliki kandidat daripada sekedar gelar atau latar belakang pendidikan. Ini biasanya kayak branding universitas, branding kampus gitu. Kalau di kalau di perusahaan-perusahaan Indonesia yang kampus-kampus yang terkenal seperti UGM, UI, dan apa ya, nah dua itu biasanya, apalagi kayak BINUS gitu, kampus-kampus yang memang internasional dan terkenal, itu biasanya lebih diprioritaskan karena ya tadi branding university-nya itu seperti apa. Nah, tapi yang menjadi miss-nya ini, walaupun branding perusahaannya itu perusahaan university-nya itu gede, kita nggak tahu talenta yang dimiliki seseorang itu seperti apa. Jadi ini adalah PR bagaimana
tidak hanya melihat dari branding kampusnya saja, tetapi harus juga melihat kemampuan skillnya seperti apa gitu, agar tidak terjadinya salah rekrut gitu kan. Nah, jadi termasuk yang mungkin tidak memiliki akses ke pendidikan formal yang tinggi, tetapi juga memiliki kemampuan yang relevan dengan uh, pekerjaan yang dibutuhkan, bukan posisi yang dibutuhkan gitu. Nah, kalau ditarik gambaran besarnya, seluruh proses ini sebenarnya membentuk sebuah siklus yang saling berhubungan, mulai dari perencanaan, rekrutmen, seleksi, offering, onboarding, pengembangan, dan retensi. Itu harus jalan semua, bukan hanya dari rekrutmen, seleksi langsung ke pengembangan. Itu ada tahap-tahapnya agar yang multinasional itu uh, mereka bisa mengikuti budaya-budaya di perusahaan atau di negara tersebut. Nah, kalau ini salah satunya tidak berjalan dengan baik atau tidak dijalankan, bisa dampaknya akan terasa di tahap berikutnya gitu. Nah, kita bisa menyimpulkan bahwa rekrutmen dan seleksi internasional bukan hanya soal mencari orang yang tepat, tapi juga tentang bagaimana perusahaan membangun sistem yang mampu menarik, memilih, dan mempertahankan talenta global secara berkelanjutan. Dan perusahaan yang mampu mengelola proses yang rekrutmen, seleksi, offering, dan sebagainya itu dengan baik akan memiliki keunggulan kompetitif yang sangat besar, kuat, dan karena itu mereka didukung oleh tim yang tidak hanya kompeten tetapi juga adaptif, beragam, dan siap menghadapi tantangan global yang terus berubah. Perusahaan kan kalau kita nggak sanggup, mereka bisa dengan mudah mencari talenta-talenta yang lain gitu, tapi mereka memikirkan cost-nya juga gitu. Jadi kita sebagai pekerja itu harus benar-benar objektif terhadap hal-hal perbedaan budaya ini. Nah, perusahaan juga bisa membangun tim global yang kuat dan mampu bersaing secara berkelanjutan. Nah, mungkin contohnya gini, perusahaan pengen membuka cabangnya di Indonesia ataupun ekspor produknya di Indonesia gitu kan. Contoh aja perusahaannya yang berada di Cina. Nah, mereka kan juga harus tahu apakah produk ini cocok dengan orang Indonesia, apakah produk ini akan disukai oleh orang Indonesia. Kan mereka nggak tahu kita itu seperti apa gitu kan. Maka dibutuhkanlah ekspatriat, kerja ekspatriat yang berasal dari Indonesia. Mereka bisa mencari tahu atau meminta pendapat dan sebagainya dengan pekerja yang dari Indonesia tadi gitu. Karena
yang mengerti sebuah negara tersebut adalah orang-orang di dalamnya gitu. Jadi yang menjadi jembatan dalam kebudayaan atau kesukaan orang-orang Indonesia itu kerja ekspatriat yang dari Indonesia yang kerja di perusahaan Jepang gitu. Perusahaan Jepang, perusahaan Cina mas, ya salah maaf. Nah gitu teman-teman, jadi rekrutmen dan seleksi ini sangat-sangat mempengaruhi perusahaan internasional. Jangankan perusahaan internasional, perusahaan lokal ataupun perusahaan nasional saja sangat-sangat berhati-hati dalam memilih dan menseleksi karyawan-karyawannya, kandidat-kandidatnya gitu. Jadi itu saya teman-teman, see you next time, bye bye, terima kasih.